Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Resya Eslamata dengan NIM 4114240050 dengan dari Prodi Pendidikan Matematika kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang materi hukum Islam dan masalah kontemporer, yaitu pajak dan fikih lingkungan. Pertama-tama kita perlu mengetahui tentang apa itu hukum Islam. Hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Kemudian dari hukum Islam sudah tentu akan diambil dari beberapa sumber. Sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis sahih, dan ketiga ijtihad. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan Al-Quran kepada seluruh umat manusia hingga kiamat tiba. Al-Quran dijadikan sumber hukum pertama atau awal. Setiap hukum atau peraturan yang dibuat harus berdasarkan Al-Quran dan tidak boleh saling menentang. Seiring perkembangannya zaman, tafsiran Al-Quran sudah banyak beredar sehingga memudahkan orang awam untuk mendalami dan menerapkan hukum Islam. Yang kedua itu hadis sahih. Acuan kedua dalam hukum Islam adalah hadis. Berbeda dengan Al-Quran, hadis berisi tentang penjelasan rinci mengenai hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran. Tata cara beribadah, aturan dalam melaksanakan ibadah, dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu ijtihad. Berhubungan dengan hadis sahih, ijtihad, salah satu bentuk ijtihad itu ulama adalah pengharaman rokok oleh sebagian besar ulama setelah ditemukan kandungan racun pada rokok yang bisa mengganggu kesehatan perokok dan orang di sekitarnya. Kemudian tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama pemeliharaan akal. Kemudian yang kedua pemeliharaan kemuliaan. Dan yang ketiga pemeliharaan agama. Kemudian pemeliharaan jiwa. Kemudian pemeliharaan keturunan, dan tidak lupa juga dengan pemeliharaan harta. Kemudian pada materi yang selanjutnya yaitu masalah kontemporer. Masalah kontemporer dalam Islam adalah masalah yang terjadi pada masa kini yang berkaitan dengan hukum Islam. Kontemporer berarti kekinian, modern, atau sama dengan kondisi waktu saat ini. Dalam konteks hukum Islam, masalah kontemporer dapat diartikan sebagai perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian dan kedisinian. Lalu, bagaimana pajak menurut kontemporer dan pajak menurut Islam? Pajak menurut kontemporer itu merujuk pada konsep dan praktik perpajakan yang berlaku dalam konteks zaman sekarang. Istilah ini mengacu pada pemahaman tentang sistem perpajakan yang relevan dengan kondisi ekonomi sosial dan politik pada saat ini. Pajak kontemporer mencakup berbagai aspek, termasuk regulasi perpajakan yang terbaru, kebijakan fiskal yang sesuai dengan tuntunan zaman, dan pemahaman terhadap perubahan dalam struktur ekonomi dan teknologi yang memengaruhi sistem perpajakan. Lalu bagaimana dengan pajak menurut Islam? Pajak menurut Islam
Menurut Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya, juga atas segenap makhluknya. Kezaliman dengan berbagai ragamnya telah menyebar dan berlangsung turun-temurun dari generasi ke generasi, dan ini merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pajak itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan kezaliman. Kita dapat menemukannya dalam kitab Al-Buyu, hadis riwayat Bukhari, yang artinya sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halalkah atau yang haram. Kemudian materi yang selanjutnya atau materi terakhir yaitu tentang fikih lingkungan. Fikih lingkungan atau disebut dengan fikih al-bi'ah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata kalimat majmuk. Yang pertama mudhaf dan mudhaf ilaih, yaitu kata fikih dan al-bi'ah. Secara bahasa fikih itu berasal dari kata fikiha yafqahu fikhan, yang berarti al-ilmu bisyai, pengetahuan terhadap sesuatu, al-fahmu, pemahaman, sedangkan secara istilah fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafsili terperinci. Adapun kata al-bi'ah dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari sini dapat kita berikan pengertian bahwa fikih al-bi'ah atau fikih lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahan kehidupan yang bernuansa ekologis. Dari semua materi yang telah saya jelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad. Hukum Islam memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Kemudian, masalah kontemporer itu ilmu komunikasi yang berperan penting dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk membentuk pola perilaku individu dan masyarakat. Isu kontemporer adalah masalah yang terjadi saat ini dan masih hangat diperbincangkan. Isu kontemporer juga dapat berkembang karena berbagai faktor internal dan eksternal. Baiklah, itulah materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.